Kalau kita melihat sosok Peugeot 505 yang terlintas pertama kali adalah kesan mobil punya bapak-bapak. Apalagi kalau kondisinya masih standar atau original. Ya tidak salah karena mobil ini memang aslinya bukan ditujukan untuk kalangan yang berusia muda. Desain eksteriornya pun termasuk konservatif. Wajar apabila saat mobil ini masih baru hanya kaum eksekutif yang memilihnya sebagai kendaraan harian. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Melalui segmen Motomobi Retro ini, kami akan mengulas mobil-mobil yang pernah ngetop di masa lalu, termasuk yang hingga kini masih dalam kondisi prima. Mobil Prancis selalu menonjolkan tingkat kenyamanan berkendara. Termasuk diantaranya adalah Peugeot 505. Diciptakan sebagai penerus Peugeot 504 yang berada di bawah segmen mobil mewah yang diisi oleh 604. Mobil ini tidak laku di Eropa saja, tapi sempat hits di Indonesia juga. Saat itu, Peugeot 505 juga menjadi favorit para penggemar mobil Prancis yang menginginkan sebuah sedan yang nyaman. Atau mungkin juga sebagai alternatif bagi konsumen yang kurang suka BMW seri 5 atau Mercedes-Benz W123 atau biasa disebut dengan Tiger. Review Peugeot 505 ini akan dilanjutkan oleh Paman Didot. Ayo silakan Paman Didot, lanjutkan. Oke, sejarah bermula dari tahun 1974. Di saat itu, Peugeot berencana untuk melanjutkan generasi dari Peugeot 504. Perlu diingat, tahun 1974 berarti Peugeot 504 sudah berjalan produksinya selama 6 tahun. Karena Peugeot 504 pernah kali keluar tahun 68. Kemudian, Peugeot di tahun 74 itu mengumpulkan sejumlah desainer dari in-house mereka di Lagaren, nama studionya Lagaren, kemudian sama Pininfarina. Dua tim tersebut diminta oleh Peugeot untuk mendesain kendaraan atau produk penerus dari 504. Itu tahun 74. Selama 2 tahun, begitu banyak desain proposal dari dua tim, Lagaren dan Pininfarina. Mobil apa nih? Desain proposalnya udah banyak banget. Pininfarina akhirnya yang dipilih desainnya. Tetap menggunakan identitas depannya mirip-mirip dengan 504, bentuk lampu sebenarnya dan bentuk grill. Akhirnya proposal itu diteruskan tahun 76 ya, tahun 77 mulai digarap. Oke, setelah yang sedannya udah berbentuk nih, kira-kira konsepnya seperti apa, Pininfarina ditunjuk lagi oleh Peugeot untuk menyiapkan yang body station wagon, itu tahun 77. Dan akhirnya di tanggal 16 Mei 1979 Peugeot 505 sedan lahir. Ada beberapa trim, GR, SR, TI, dan STI. Ada juga yang versi diesel, itu kalau nggak salah GRD dan SRD. Oke, itu tahun 79. Ada beberapa trim dan ada beberapa mesin. Tahun 81, keluarlah yang versi station wagon. Mesinnya sama, pilihan mesinnya sama, kemudian ada versi mesin dieselnya juga ada, SRD. Mesinnya 2300 diesel, seperti yang dipakai di 504 juga. Perjalanan waktu, akhirnya ada update lagi di tahun 85. Sedikit revisi aja, nggak terlalu banyak, tapi fisik sama aja. Tahun 86, masuk phase 2. Nah, pabrikan Prancis itu menyebutnya bukan facelift, tapi phase 1, phase 2, phase 3. Jadi 505 itu ada 2 fase. Phase 1 seperti ini, kemudian ada phase 2. Tahun 86 masuk phase 2, mulai ada macam-macam lagi variannya. Sebelum itu, setelah STI ada tipe GTI. Itu mesinnya ZEJL 2200. Nanti saya jelasin ya tentang mesinnya. Oke, setelah ada GTI, kemudian mesin dieselnya berkembang lagi, cc-nya naik jadi 2500. Setelah GTI, ada lagi yang versi turbo. Ada lagi yang mesin V6 6 silinder PRV. Jadi banyak banget. Jadi Peugeot di 505 punya banyak banget mesin. Peugeot sempat mencoba membuat konsep 505 dengan bodi coupe ataupun cabriolet supaya meneruskan line up yang lengkap seperti 504. Namun sayangnya konsep 505 coupe dan cabriolet itu tidak pernah masuk ke jalur produksi. Bisa jadi kalau dipaksakan dibuat Peugeot nanti malah rugi banyak. Untuk market Indonesia, hanya Peugeot 505 versi sedan yang dijual resmi, baik yang GR
maupun yang GTI. Bisa jadi Anda sempat melihat versi station wagon di jalan, tapi itu bisa dihitung dengan jari. Karena yang wagon tersebut masuk ke Indonesia melalui kedutaan Prancis. Jadi benar-benar langka. Kami jadi teringat Peugeot 505 wagon yang sempat dipajang di Motomobi News Karnaval 2024 lalu. Di Indonesia, saya sendiri masih penasaran. Pertama kali masuk tahun berapa sih? Saya kira sih tahun 81. Masuk via PT Multi France Motor tahun 81, berakhir di tahun 89. Yang ini tahun 85 itu berada di tengah-tengah. Karena setahun berikutnya keluar yang Phase 2, ini masuknya Phase 1. Ada beberapa yang unik dari mobil ini. Unik tuh karena di-upgrade sama pemiliknya mungkin ya. Kayak lihat di depan, ini pakai lampu Amerika, jadi jedok. Tapi ini sebenarnya ini lampu Amerikanya yang Phase 2. Kalau yang Phase 1 lampunya bulat-bulat. Ukurannya sama bulat-bulatnya nih. Kalau yang suka ngelihat bulat-bulat juga, beda ukuran tuh buatan Moret. Jadi aslinya lampunya ngeblok aja. Dan ini karena Phase 1 bentuk grillnya ini melengkung. Jadi ngikutin bentuk bumper. Kalau Phase 2 grillnya menyudut, bumpernya full rata. Oke, Phase 1 jenggot bawahnya nggak terlalu tebal, biasa aja. Kalau Phase 2 dia jauh lebih tebal. Secara fisik bentuknya mirip-mirip Phase 1, Phase 2. Nggak terlalu banyak, biasanya cuma kosmetik-kosmetik aja. Nah, Phase 1 list bodinya tipis. List bodinya tipis, kalau Phase 1, Phase 2 dia lebih tebal. Phase 1 antena radionya di pilar A, sedangkan semua Peugeot 505 yang dari Prancis itu antenanya di atap. Di Indonesia, Phase 1 aja yang di pilar A, Phase 2-nya udah mulai di atap kok di Indonesia. Spionnya juga berubah, kalau yang Phase 1 kayak daun gitu aja, kalau yang Phase 2 lebih bagus, lebih keker. Untuk sampingnya nggak terlalu, catchy banget juga enggak. Biasa-biasa aja, simple, tapi itu yang menarik dari 505. Nah, yang Phase 1 lampunya seperti ini, lampu rem di bawah. Kalau yang Phase 2 mestinya lampu mundurnya di tengah-tengah sini. Jadi atas tuh lampu sen, lampu mundur, lampu yang merah, yang lampu rem dan lampu malam. Bempernya kalau yang Phase 2 itu lebih tebel ya. Ini juga ada yang unik buat pasar Indonesia. Pas tahun 86 sampai tahun 89, 505 GR itu malah bentuk fisiknya seperti 505 yang di pasar Amerika. Bempernya lebih panjang, lampu belakangnya juga lebih nonjol. Itu aja yang dipakai dari versi Amerikanya. Sama side lamp, sorry. Ada satu tambahan lain, ada list bodinya tuh terintegrasi sama side lamp. Mobil ini pakai velg aftermarket. Kalau aslinya yang bawaan pabrik itu velg besi dengan dop. Ini mud flapnya juga opsional. Desainnya simple banget kan, tapi itu keren. Oh, koin di Indonesia jadi ada GR yang Phase 2, orang-orang bilangnya GR Paus dan GTI. Kalau yang GTI ada spoiler belakangnya, ada detailnya. Terus kalau yang GTI juga tempat plat nomornya tuh garis-garis. Kita lihat ke dalam. Wah, ini joknya luar biasa, nikmat banget. Ini di Indonesia disebutnya jok karung karena bahannya itu kayak bahan karung ya. Kasar gitu, fabric tapi kasar. Tapi ini juga hard wearing banget, jadi jarang rusak. Kalau nggak kena benda tajam sih dia nggak akan rusak. Kelemahannya ialah kalau dia udah kotor banget, jarang divakum gitu ya, debuan segala macam, kena kulit tuh jadi gatel. Makanya kalau nyetir 505 GR yang V1 di Indonesia pakai celana pendek gitu ya, joknya udah kotor, itu gatel tuh, asli gatel. Karena nggak terlalu halus dan ya ini kasar gini. Dan di Indonesia ada beberapa warna nih jok karung ini, ada yang biru kayak gini, ada yang coklat, ada yang agak abu-abu. Dan kenapa bisa empuk kayak gini? Ini busanya buatan Dunlopillo. Ya, Dunlopillo kayak kasur itu. Ini memory foam nih. Jadi enak banget. Ini mau ditiban barang kayak gimana, sampai ambles kita berdiri, dia berbentuk lagi. Ini kan pasti udah sering didudukin nih. Ya dong, bentuknya masih bagus semua gini loh. Balik lagi, soalnya kita udah nggak ada beban, dia balik lagi. Nah, tadi saya bilang kan kenapa saya pas SMP pengen banget punya mobil impian saya 505. Mungkin ini salah satunya. Duduk, visibilitas enak banget. Pilar kecil, jendelanya besar, dashboardnya nggak banyak neko-neko, kelihatan semua. Posisi duduknya enak, jok empuk, kurang apa lagi coba.
Tapi emang jago banget sih orang Prancis tuh bikin interior nyaman tuh enak banget. Nah, setirnya memang kayak gini, palang 2, kalau yang phase 1, phase 2 dia palang 4. Tapi ada option palang 2 yang phase 2, tapi Indonesia nggak masuk. Kalau yang di Indonesia dari tahun 81 sampai 83 kali ya, itu transmisinya 4 speed. Start dari 84 sampai akhir itu 5 speed. Nah, ini sayangnya mungkin belum ketemu kali ya. Ini bootnya nggak kayak gini, ini kan bootnya kayak model tangga-tangga gini nih. Kalau yang aslinya tuh kantong gitu aja. Kemudian shifternya bentuknya kayak stick hoki kebalik. Nanti ada gambarnya. Ini mestinya nggak bulat gini. Oke. Kemudian kalau di atas tahun 84 sudah mulai ada opsi power window. Kalau central lock dari tahun pertama kayaknya udah ada ya, 81 udah ada. Kalau yang power window itu dari tahun 84-an ke sini, ke 89. Masuk phase 2, bentuk dashboardnya beda. Jadi dashboardnya lebih besar kalau yang tahun 86 sampai 89. Ini kan simple nih, kalau yang itu lebih, yang phase 2 lebih luas. Kemudian ini beda juga nih, fascia panel, setir beda. Tapi bentuk jok sama, door trim sama, beda bahannya aja. Kemudian ya ini karena mobil Eropa rata-rata tuasnya kebalik ya. Ini sebelah kiri sennya, lampu juga, sini wiper. Seringkali mobil Prancis di bawah tahun 2000-an itu klaksonnya tidak di setir tapi di tuas. Klaksonnya di sini. Dia nyalain AC-nya itu diangkat, ini blower. Ini arah angin, kemudian ini ngatur suhu, ini buat nyalain AC-nya sini, nyalain kompresor di sini. Head unit. Kalau yang tahun tua 505 V1, yang tahun-tahun awal itu jamnya di sini, di tengah sini. Kalau yang udah start tahun 82, di atas ini digital. Ini jadinya asbak. Oke. Udah, power window yang belakang control di sini, semuanya sama aja. Oh, ngatur angin ini bisa digeser-geser gini nih. Tuh, bisa diangkat. Ini juga. Tuh. Oke, kita lihat mesinnya. Buka kap mesin juga lucu nih. Oke. Nah, ini mesinnya XN1. XN1 V1 di 505 V1 uniknya adalah dia intake manifoldnya tuh sempit. Jadi satu gitu dia. Mengecil. Kalau XN2A yang di 505 Phase 2 yang di Indonesia itu intake-nya dia terbagi-bagi. Kemudian distributornya tinggi jadinya. Sisanya sama aja. Nah, kalau yang GTI mesinnya fuel injection, LJ-tronic Indonesia. Udah tadi kalau yang GTI itu mesinnya 2200, ZEJL, LJ-tronic. Beda mesinnya sama ini ya, dia SOHC. Kalau yang ini XN1, XN1A, dia masih OHV. Sama juga, XM7 juga gitu, OHV. Jadi mesin lama nih sebenarnya. Di 504 juga mesinnya sama. Kemudian ada yang versi turbo tadi saya bilang, 2200 turbo, tipenya N9T. Jadi ada 3, N9T, N9TE, N9TEA. N9T itu 2200 turbo biasa, 142 horsepower. N9TE itu 2200 turbo intercooler. Nah, yang terakhir yang turbo adalah N9TEA. Jadi sudah turbo intercooler electronic boost control. Itu mesin turbo yang paling bertenaga. Dan mesin PRV V6 2800. Nah, mesin 2800 itu juga dipakai di Renault 25, Citroen, bukan Citroen, Volvo malah. Volvo 264, 262, sampai mobil DeLorean, Back to the Future, itu mesin juga PRV 2800, V6. Itu di 505 ada juga. Dan yang diesel ada 2 mesin tadi saya bilang, 2300 dan 2500. Dua-duanya 4 silinder diesel. Di Indonesia hanya ada mesin ini dan mesin yang GTI. Gearboxnya, kalau di Indonesia ada 3 macam. 4. Manual 4 speed, manual 5 speed, automatic 3 speed, dan automatic 4 speed. Khusus automatic 4 speed hanya ada di 505 GTI di Indonesia. Yang GR 3 speed. Horsepowernya kalau yang V1 yang ini itu 96, 97, tapi yang pas 505 GR
Phase 2 di Indonesia itu 100-an kayaknya. Nah ya, ini juga ada trik. Nutup kap mesin 505 tuh harus 2 kali. Satu, dua. Karena hooknya kanan kiri. Sepanjang perjalanan produksinya, Peugeot 505 dibuat dari tahun 1979 sampai 1992. Itu yang di Prancis. Jadi total yang dibuat sekitar lebih dari 1,3 juta unit. Lebih dari 200.000 unit adalah versi station wagon. Jadi mungkin 1,1 lebih lah itu versi sedan. Berbagai tipe, berbagai varian mesin. Sampai tahun 92 ya terakhir ya. Tahun 92 yang terakhir produksi adalah versi station wagon, ini yang di Prancis. Tapi mobil Peugeot 505 masih terus dihidupkan, perjalanan produksinya itu di China malah. Jadi di China nama mobil ini adalah Guangzhou Peugeot GP7202. Jadi hidupnya agak panjang dikit sampai tahun 97, bentuknya ya serupa seperti ini tapi mesinnya 1800. Bodinya pakai Phase 2. Tapi setelah 97 Peugeot 505 udah selesai produksinya, baik yang di China sekalipun, jadi udah selesai. Nah, 505 ini masih banyak ditemui di sejumlah negara di Afrika. Kenapa? Karena kuat banget, bisa melahap medan jalan yang keriting gak karuan, yang mana mobil lain gak bisa, 505 masih bisa. Kaki-kakinya satu nyaman, dua kuat, mesin bandel, perawatannya mudah. Jadi banyak yang menganggap bahwa Peugeot 505 merupakan Peugeot penggerak belakang yang real dan yang paling terakhir. Setelah itu Peugeot sudah beralih ke teknologi front wheel drive. Semua ini adalah opini pribadi saya dan paman-paman itu. Kami tidak diawasi oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Sayang sekali. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.